kembali lagi di channel K33. Hari ini kita akan membuat video mengenai modifikasi body kit pada Toyota Camry XV40. Nah, ini seperti kalau teman-teman lihat di body mobil Camry ini sebenarnya udah ada body kitnya ya. Karena memang sebenarnya sebelumnya itu pemiliknya sudah memasang body kit pada mobil ini. Namun masih ada satu yang tertinggal nih. Ini kalau kita lihat seluruh body sudah ada ya untuk body kitnya. Nah, namun di atas bagasi ini masih polos. Harusnya di atas bagasi ini ada daktelnya. Cuman waktu itu daktelnya katanya masih belum datang tuh, masih ya kena imbas pandemi ini juga, sehingga daktelnya itu masih ketahan di pelabuhan. Nah, hari ini infonya daktilnya sudah datang dan kita akan melengkapi modifikasi body kit pada mobil ini. Kenapa pemiliknya melakukan modifikasi body kit ya? Karena kita tahu sendiri ya, ini mobil kan seperti mobil dinas ya. Karena sering dipakai oleh rata-rata baik swasta maupun pemerintahan untuk kendaraan jabatannya. Sehingga dari pemiliknya ini melakukan modifikasi body kit dan penggantian pelek juga kalau kita lihat, agar mobil ini berbeda dari mobil Camry kebanyakan di jalan. Apalagi ini warnanya hitam, pasti akan dikira kalau ini mobil dinas jika tidak dipasangkan body kit dan modifikasi peleknya. Nah, sekarang kita akan jalan ke bengkelnya tempat body kit. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana proses pemasangan body kitnya ya, khususnya pemasangan daktelnya di belakang di bagasinya. Oke, sekarang kita jalan ya. Seperti biasa, kita pasang dulu sabuk pengaman, kemudian kita starter mobilnya. Oke teman-teman, ikuti terus ya videonya. Ya, ini kita sudah sampai di lokasi bengkelnya ya. Ini sebenarnya dia ada di Mega Glodok Kemayoran. Jadi memang di sini salah satu bursa otomotif yang cukup lengkap di Jakarta. Karena baik dia menjual mobil maupun spare part dan modifikasi. Jadi di sini lengkap nih kalau teman-teman mau beli mobil, mau modifikasi, mau upgrade, itu semua ada di sini. One stop ya, kalau boleh dibilang one stop lah. Jadi mulai dari beli mobilnya sampai spare partnya sampai perintilan-perintilannya semua ada di sini. Ya, ini sekarang kita mau menuju ke lokasi bengkelnya ya, di atas. Nanti
Nanti kita akan lihat seperti apa lokasi tokonya. Nah kalau di lantai ini nih, kalau teman-teman lihat, nah itu sebelah dalam tuh itu showroom mobil tuh. Jadi kalau mau beli mobil second, nah di situ tempatnya tuh di dalam ya. Kemudian lanjut lagi, kita naik lagi. Ini lantai 2 tadi ya. Sekarang kita ke lantai 3. Lantai 3 isinya apa di sini? Lantai 3 masih sama sih sebenarnya dengan lantai 2. Itu masih showroom mobil juga tuh. Jadi kalau teman-teman lihat itu mobil-mobilnya dijual ya. Kemudian sekarang kita ke lantai 4. Nah untuk lantai 4 ini, nah ini sudah mulai masuk ke toko untuk modifikasi maupun upgrade yang teman-teman pengenin. Nah kayak gitu ya toko-tokonya. Sekarang kita lanjut lagi ke lantai 5. Ya ini lantai 5 tempat bengkelnya. Nah jadi kalau teman-teman lihat ya, kayak gini nih lantai 5 lokasinya. Jadi depan situ ada petugas yang jaga. Jadi sebelum kita masuk, ntar dia bukain dulu portalnya. Kemudian itu kalau sebelah kanan itu udah ada toko pelak. Kemudian di sini ada lagi toko audio. Depan ini adalah toko spare part ya. Nah bengkel kita sebelah mana? Bengkel kita sebelah kanan. Karena nggak boleh belok kanan, jadi kita belok kiri dulu ini. Agak rame sih di sini, karena memang selama masa PSBB kemarin satu-satunya lokasi yang buka itu untuk bursa otomotif itu di sini gitu. Jadi mereka tidak tutup ya, tetap buka, namun dibatasin waktunya. Jadi bukanya hanya dari jam 10 pagi sampai jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Kemarin-kemarin itu seperti itu gitu. Namun katanya sekarang udah sampai sore nih, jadi ini udah bisa buka sampai jam 5 sore. Jadi kalau temen-temen ada yang kepengen nih mau ngupgrade mobil nih, kalau kita lihat nih kiri kanan nih aksesoris ya, sebelah sini untuk jok, semua lengkap di sini. Nah di sini ada juga untuk aksesoris buat fog lamp, setir dan lain-lain. Ini sih bukan promosi tapi hanya ngasih referensi ke teman-teman yang pengen main-main kesini gitu ya. Nah seperti itu. Ini ada yang pengen ganti setir, mungkin misalkan mobilnya pengen yang ada tombol di setir, nah bisa kesini gitu. Fog lamp lengkap semuanya. Atau mau masang proyektor di headlampnya, misalkan headlampnya belum ada proyektornya, bisa semua ke sini. Jadi ini bisa referensi buat teman-teman yang ingin modifikasi. Nah sekarang kita menuju ke bengkelnya. Nah itu dia sebelah depan, sebelah kiri tuh bengkel untuk body kit kita. Jadi kalau kita lihat tuh di sini banyak sekali ya tempat untuk body kit maupun untuk grill dan lain-lain. Oke, sekarang kita parkir dulu nih. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi bengkelnya. Jadi itu kalau teman-teman lihat ya, banyak sekali untuk grill, modifikasi maupun spoiler. Nanti saya garage tour dikit lah buat teman-teman yang ingin tahu apa saja sih yang dijual di toko ini. Oke, ikuti terus ya nanti videonya.
Jadi ini tokonya ya untuk body kit yang kita beli. Nah, ini untuk barangnya udah datang nih. Seperti ini barangnya masih dibungkus ya, karena kemarin pas datang dia udah dikirim ke toko cat atau ke bengkel cat untuk dilakukan pengecatan. Nah, sekarang dari mekaniknya akan buka. Kita akan lihat seperti apa bentuk dari spoilernya. Oh ya teman-teman, ini bahannya dari plastik ya, bukan yang model fiber. Jadi jatuhnya itu lebih rapi dan lebih ringan sebenarnya dibanding yang fiber. Nah, ini dia ya barangnya yang akan dipasangkan di mobil. Nah, ini untuk spoilernya atau ductile-nya tadi kan berbahan plastik yang kita pesan. Nah, ini sekarang saya membandingkan antara yang berbahan plastik dengan yang berbahan fiber. Nah, kalau kita lihat ini untuk yang bahan plastik dia ada part numbernya nih. Kemudian dari kiri ke kanan ini di bagian bawahnya itu ada garis ya, itu adalah bekas dari cetakan plastiknya. Kemudian untuk yang berbahan fiber, nah ini kalau kita lihat ini tidak rapi ya, bagian bawahnya masih ada bekas tempulannya, karena ini mereka harus fitting ke mobil untuk menyesuaikan dengan posisi bagasi mobilnya, sehingga banyak sekali dempulan yang tidak rata. Kemudian dari sisi berat, kalau kita angkat ini yang plastik nih sangat ringan sekali, karena dia langsung dicetak dan tidak ada tempelan atau tambahan dempulannya. Sedangkan kalau yang dari fiber, ini dari dempulnya aja udah berat gitu, belum lagi dari bahan fibernya, sehingga secara keseluruhan tampilannya lebih bagus yang plastik. Ya, jadi selain menjual body kit, toko ini juga menjual grill ya. Jadi ini ada modifikasi grill untuk mobil, baik mobil Eropa maupun mobil Amerika maupun mobil Jepang. Contohnya ini kayak Ford juga ada untuk modifikasi grillnya. Ini untuk Toyota nih. Kemudian di sini kalau kita lihat ada untuk Ford juga, yang bawah itu punyanya Honda. Kemudian yang ini punya Mercedes. Kemudian itu Suzuki, di atasnya itu Honda lagi. Ini Honda banyak nih, Honda, Mercy. Ini kayaknya Camry nih yang ini. Yang ini Suzuki Spin. Kemudian Toyota lagi. Nah, itu banyak sekali spoiler di belakang, baik yang berbahan plastik maupun bahan fiber ya. Lengkap nih di sini. Grill Mugen nih untuk Honda. Kemudian di sana juga banyak sekali grill-grillnya untuk yang mobil lainnya. Dan ini untuk penahan angin nih untuk bagian kap mesinnya. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang tertarik ingin memodifikasi grill atau body kit, bisa datang ke sini nih di Mega Glodok Kemayoran. Nih nama tokonya itu Rahel Spoiler ya, di MGK lantai 6 Blok E5. Nah, ini lagi proses untuk pemasangan double tip di spoiler yang saya punya. Nanti kita akan lihat bagaimana selanjutnya untuk proses pemasangan pada mobil. Nah, ini udah dipasang nih ductile-nya. Jadi sebenarnya proses pemasangannya gampang aja. Jadi ketika tadi udah dikasih double tip, kemudian dikasih lem, kemudian ya udah tinggal
nyeplokin aja di atas bagasi. Karena ini kan plug and play ya, jadi memang udah dibikin khusus buat mobilnya sehingga nggak perlu ribet. Dan ini sebenarnya nggak perlu pakai solatip kertas gitu buat penahan, karena dia udah ngeplak, jadi udah langsung ya. Nah ini tinggal nanti lemnya kering, double tipnya udah nahan, ya sudah. Nanti besok paling baru bisa dicuci. Jadi hari ini mobilnya belum bisa dicuci nih. Jadi gitu teman-teman tampilannya setelah dipasangkan daktelnya. Jadi ini daktelnya yang ketinggalan, yang kemarin belum sempat dipasang. Nanti kita akan lihat bagaimana posisinya terakhir untuk keseluruhan modifikasi body kitnya. Ya teman-teman, jadi itu tadi ya, sudah kita lihat bagaimana proses pemasangan daktel pada mobil ini. Nah jadi kalau kita lihat untuk keseluruhan body kit di bumper depan, kemudian di side skir samping ini, baik yang kiri maupun kanan, dan juga bumper belakang serta daktelnya juga sudah selesai. Nah jadi sudah lengkap untuk modifikasi body kit pada mobil ini, untuk keseluruhan body maupun untuk tambahan di daktel di atas bagasinya, sehingga tampilannya jadi lebih manis dan lebih elegan untuk keseluruhan modifikasi mobilnya. Nah demikian video yang kami buat kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi yang ingin untuk modifikasi body kit bisa langsung datang ke Mega Glodok Kemayoran sini, karena di sini bengkelnya lengkap sekali dan parts-partsnya banyak pilihannya. Teman-teman mau yang dari fiber maupun dari bahan plastik, semuanya ada. Oke, cukup sekian videonya. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, mohon untuk di like, subscribe, dan jangan lupa untuk ngasih komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk menyebarkan link video ini ke semua sosial media teman-teman ke seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton.